Tapi dokter pernah menemui yang paling parah tuh seperti apa dok? Dan di usia berapa biasanya? Makin tua makin sering ketemunya. Jadi kalau dia sudah biasanya tuh yang paling sering mulai 40-an ya. Jadi misalnya ada ibu-ibu umur 40 tahun hamil, melahirkan, itu akan lebih rentan. Enggak, masalah hamilnya misalnya dia hamil umur 20-an pun enggak masalah. Oke. Tapi dia mulai ada keluhan seperti ini ya. Oh, oke. Di usia 40 tahunan biasanya udah mulai. Oh gitu dok. Ya. Jadi sebenarnya selain dilakukan pada saat sudah ada gejala, treatment ini bisa dilakukan sebagai pencegahan. Jadi kan memperkuat otot dasar panggulnya dari awal. Jadi dilakukan treatment ini misalnya pada yang belum ada keluhan itu untuk mencegah keluhan-keluhan inkontinensia tadi ataupun peranakan turun tuh kita bisa turunkan angka kejadiannya gitu. Jadi tidak harus setelah ada keluhan. Betul. Ada syarat-syarat khusus gak? Misalnya ya udah kamu biofeedback tapi kamu harus syaratnya gini ya, hasil kesehatannya harus gini ya, misalnya gitu. Nggak ada syarat khusus. Yang penting pasiennya mau komitmen aja. Karena kan ini treatment nggak cuma satu kali ya. Iya, jadi harus apa ya istilahnya konsisten gitu ya dok ya. Iya konsisten dan diselesaikan. Kan biasanya 10-15 kali treatment ya. Yang tidak ada keluhan? Sama, yang tidak ada keluhan maupun ada keluhan rata-rata seperti itu. Oke, nah si biofeedback ini kan dokter bilang tadi adalah sesuatu yang baru ya di Indonesia dan thank God-nya udah ada nih di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya gitu kan. Udah banyak belum dok pasien yang punya kesadaran untuk oh yaudah deh saya mau biofeedback? Saat ini kita sedang mengedukasi memang. Karena banyak pasien itu yang masih belum sadar kalau kelainan seperti ini tuh ternyata bisa ada solusinya ya, bisa diobatin gitu. Kalau saya mulai mengedukasi pasien-pasien juga mereka kebanyakan baru oh bisa ya dok ya. Oh ternyata hal itu bisa dilakukan gitu. Selama ini yang pasien pikir kalau misalnya ada masalah dengan urin seperti tadi, maka yang dipikirkan itu harus operasi. Padahal ternyata ada treatment lain tanpa operasi. Iya, jadi ini bisa jadi salah satu alternatif ya dok ya. Betul. Sebelum kita melakukan ke langkah yang lebih besar, ini ada loh yang namanya biofeedback yang bisa dijadikan pilihan untuk pengobatan, terutama di masalah panggul pada ibu-ibu yang pernah punya pengalaman hamil dan melahirkan. Karena biasanya ibu-ibu yang punya masalah pernah hamil dan melahirkan ada beberapa masalah di sekitar panggul dan yang paling sering ditemukan adalah yaitu tadi ya dok ya tidak bisa menahan air seni gitu kan ya dok. Tapi selain di daerah panggul, biofeedback ini sebenarnya bisa dilakukan di bagian tubuh lain nggak sih dok? Di perut bisa untuk mengencangkan otot perut. Kadang kalau habis melahirkan itu otot perutnya sangat kendor ya. Oh berarti bisa melangsingkan? Nggak tambah langsing sih. Itu harus diet. Oh tapi dibikin lebih kenceng. Karena emang kalau habis melahirkan kan kendor tuh perut ya. Kendor, Oh itu bisa dibantu sama biofeedback. Bisa dibantu. Wah seru juga ya. Terus apa lagi dok? Untuk membantu untuk pijat untuk menyusui juga bisa. Pijat menyusui supaya ASI-nya lancar? Iya betul. Oh banyak juga fungsinya ya. Oke. Dan memang ini kayaknya lebih ke ya mungkin karena kita lagi ngomongin mayoritas perempuan. Kayaknya memang perempuan yang lebih banyak mendapat manfaatnya dok ya dari si biofeedback ini. Dan jangan lupa loh sobat IMC, biofeedback ini baru ada di Indonesia dan ada di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya. Kalau misalnya sobat IMC ini pengen tanya-tanya seputar biofeedback atau mau konsultasi sama Dokter Yani, jangan lupa untuk cek jadwalnya Dokter Yani di website Rumah Sakit IMC atau juga di mobile app IMCare. Terus jangan lupa juga untuk follow semua sosial media IMC ya, ada YouTube, jangan lupa subscribe ya. Terus juga Instagram dan TikTok kita. Oke dok, tips dong untuk ibu-ibu yang setelah hamil dan melahirkan nih supaya tetap sehat, supaya tetap fit apa dok? Yang pertama sih ya istirahat cukup, makan bergizi tentunya, olahraga ya. Kalau berat badannya berlebih sebaiknya turunkan berat badan dan lakukan terapi biofeedback. Ini sangat membantu proses pemulihan pasca persalinan. Nah, penting banget ya. Oke, itulah tadi Dr. Riani Marlisa Limoa, SPOG untuk IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Sampai jumpa.